Murid Yesus, kita akan belajar hari ini dari Roh Kudus bersama saya, Sanggam, biar Roh Kudus yang mengajar kita perumpamaan tentang seorang menabur benih. Diambil dari Markus 4 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-29 kita akan baca. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu seumpama orang yang menabur benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Ini adalah bagian dari sesi kerajaan surga yang seperti kita ketahui bahwa kerajaan surga itu bukan nanti-nanti, tetapi kerajaan surga itu already but not yet. Ketetapan Allah itu sudah ada daripada mulanya. Yang kalau kita lihat, Allah itu adalah Alfa dan Omega. Alfa itu adalah kekekalan yang awal, kemudian Omega itu adalah kekekalan yang akhir. Jadi kalau kita lihat dua lingkaran di situ, gambaran dari kekekalan awal dan akhir itu sendiri ya. Jadi di Alfa itu, di kekekalan awal itu kehendak Allah, ketetapan Allah, peraturan-peraturan Allah, kerajaan Allah itu sudah ada ya. Kemudian dia memanifestasikan kehendaknya, kerajaannya itu dalam dimensi waktu, dimensi sosial, dimensi budaya, dimensi bangsa juga ya. Kalau di dalam perjanjian lama Tuhan berbicara kepada bangsa Yahudi karena di mata Tuhan cuma ada dua kelompok manusia, yaitu bangsa Yahudi dan bangsa non-Yahudi, Jewish atau Gentile gitu ya. Begitu juga ketetapan akan Adam ada itu berbeda sama ketetapan akan Abraham hadir gitu di dalam sejarah manusia gitu ya. Adam setelah lewat ribuan tahun baru Abraham ada, lewat ribuan tahun lagi baru Musa, baru hukum Taurat ada. Semua padahal semua itu sudah ada daripada mulanya. Sedangkan anak atau firman yang menjadi manusia itu ditetapkan baru 2000 tahun yang lalu dia eh, dinyatakan seperti itu. Jadi di zaman perjanjian baru pun ada dua kelompok manusia, yaitu orang percaya dan orang tidak percaya. Jadi ketetapan, jadi kerajaan Allah itu sudah ada daripada mulanya ya. Nah, tapi belum selesai karena seluruh ketetapan Allah itu dimanifestasikan sesuai dengan waktu, waktu demi waktu, sebagian demi sebagian sampai ke sempurnaannya. Kemudian kalau kita baca di dalam Kolose 1 ayat 16-17, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Jadi di dalam Yesus itu yang diciptakan baik sorga maupun bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Yang kelihatan itu ya dunia materi, yang tidak kelihatan itu adalah dunia rohani. Surga itu termasuk dunia rohani yang tidak bisa kita lihat. Tetapi bumi, alam semesta ini yang kita lihat. Jadi baik singgah sana, kerajaan, pemerintah maupun penguasa-penguasa segala sesuatu diciptakan oleh dia, untuk dia. Jadi kerajaan, singgah sana, pemerintahan oleh dia yang ciptakan untuk dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Jadi segala sesuatu ini dia sudah ada dan segala sesuatu di dalam dia. Demikian besarnya ya. Kalau di Ibrani 1 ayat 2, oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Dikatakan begitu ya. Di dalam satu Raja-Raja 8 di situ katakan Salomo mengatakan pada waktu dia membangun rumah Allah, mendirikan rumah Allah, dikatakan sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit tidak memuat engkau. Jadi kalau dibilang surga itu Uranos itu artinya pengertiannya jamak gitu ya, jamak. Ya, jadi dalam 2 Korintus 12 ayat 2 di situ Paulus pun mengatakan dia diangkat ke tingkat ketiga dari surga. Tingkat pertama itu ya langit burung-burung di mana ada oksigen. Tingkat kedua itu ya langit di mana ada galaksi, ada benda-benda langit yang lain, matahari, planet-planet dan segala sesuatunya. Kemudian ke tingkat ketiga itu yang kita maknai sebagai langit dari dunia roh tadi ya. Disitulah ada Firdaus, disitulah pangkuan Abraham gitu ya. Itulah surga itu sendiri.
Kerajaan Allah itu Basilea Tauteo. Jadi kerajaan Allah Basilea itu ya kerajaan, sifatnya pemerintah, kekuasaan ya. Jadi kalau di situ apa namanya? Secara gramatikal itu dikatakan genetif ya, genetif. Jadi kepemilikan. Jadi kerajaan Allah itu adalah milik kerajaan, milik Allah itu sendiri. Jadi makna Basilea itu berarti wilayah dan pemerintahan ya. Pemerintahan ada wilayah dan ada itu. Kemudian di situ dikatakan di dalam Matius 4 ayat 17, bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat, itu menggunakan kata engizo itu berarti telah tiba. Jadi bentuknya perfect aktif indikatif, itu gramatikalnya kayak gitu ya. Kerajaan Allah itu sudah tiba ya, kerajaan Allah itu sudah tiba dan secara aktif mendekat dengan memberikan hasil yang terus-menerus. Kemudian di dalam Markus 1 ayat 15 dikatakan telah digenapi, bahwa kerajaan Allah itu sudah genap. Jadi sesuai dengan kronologis atau waktunya Allah itu sendiri ya. Kemudian seperti itu. Di dalam Lukas 17 ayat 21 itu kerajaan Allah itu bukan di sana atau di sini, tetapi di dalam atau di tengah-tengah. Kerajaan Allah itu ada di tengah-tengah kamu, seperti itu. Jadi ada unsur dan ada aspek-aspeknya. Kerajaan Allah itu ada unsurnya, yaitu raja itu wilayah, rakyat, dan kedaulatannya. Raja, kalau di dalam kerajaan Allah itu ya Allah itu sebagai raja, Yesus itu sebagai raja. Ada wilayahnya juga. Nah, wilayahnya itu bukan hanya sekedar wilayah geografis, tapi juga wilayah fisik dan non-fisik. Kalau rakyatnya ya warga negara sebuah kerajaan. Kalau di kerajaan Allah itu ya warga kerajaan surga. Kedaulatannya pun begitu. Sebuah kerajaan itu ada kedaulatannya. Jadi kedaulatannya itu dia berhak mempunyai otoritas untuk mengatur kerajaannya. Jadi secara mutlak dan kekal atas seluruh ciptaan ya, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, baik yang materi maupun yang non materi. Jadi ada hukum, tujuan, dan cara untuk masuki kerajaan lewat pertobatan, seperti itu. Musuh di dalam kerajaan Allah pun yang tidak kelihatan, roh-roh jahat di udara, penguasa-penguasa di udara, segala sesuatu, iblis dan ante-antenya menjadi musuhnya gitu ya. Selain unsur ada aspek-aspek sebuah kerajaan, ada dasarnya, ada undang-undangnya, ada sistem ekonominya, ada aspek sosial budayanya, ada aspek pertahanan, aspek politik, dan segala sesuatunya. Kalau di dalam kerajaan Allah itu dasarnya ya firman Allah. Di zaman perjanjian lama ada hukum Taurat, zaman perjanjian baru ada hukum kasih karunia. Sistem ekonominya pun ada pengelolaan akan berkat Allah gitu ya, ada kemurahan hati dan keadilannya. Kadang-kadang prinsip ekonominya agak sedikit berbeda, tapi itu semua ilustrasi ya. Sosial budayanya begitu. Dalam sosial budaya kerajaan Allah itu ya persekutuan dalam tubuh Kristus gitu ya. Nah, konteks Yahudi, kenapa kita berbicara konteks Yahudi? Karena Tuhan Yesus berbicara kepada orang Yahudi sehingga dia menggunakan kebiasaan, tradisi, atau habit dari orang-orang Yahudi untuk menjelaskan tentang kerajaan surga. Jadi dalam bangsa Yahudi itu benih, panah, panen, musim menuai itu memiliki makna teologis yang kaya karena semuanya berakar dari perjanjian lama. Jadi perjanjian lama, hukum Taurat itu yang mulai dari 10 terus berkembang menjadi puluhan ribu, itulah yang menjadi tradisi, itulah menjadi adat istiadat dan kehidupan sehari-hari dari bangsa Yahudi. Jadi petani sebagai gambaran dari Allah. Bagi orang Yahudi, Allah sering digambarkan sebagai orang petani yang mengelola umatnya. Misalnya di Yesaya 5 ayat 1-7 menggambarkan Israel itu sebagai kebun anggurnya Allah. Mazmur 65 ayat 9-13 memuji Allah yang memberi kesuburan kepada bumi, kaitannya dengan pertanian. Yeremia 31 ayat 27 berbicara tentang Allah yang menabur Israel dan Yehuda, seperti itu. Jadi ketika Yesus berkata seorang menabur benih, maka pendengarnya mungkin langsung mengingat karya Allah yang sedang mengerjakan rencananya atau rancangannya bagi umat ya. Benih itu melambangkan firman Allah itu sendiri. Dalam tradisi Yahudi, benih sering menjadi lambang firman Allah. Yesaya 55:10-11 itu menyamakan firman Allah dengan hujan yang menyuburkan bumi dan tidak kembali dengan sia-sia. Karena itu orang Yahudi memahami bahwa ketika firman Allah ditaburkan, hasilnya itu pasti datang meskipun tidak langsung terlihat. Pertumbuhan adalah pekerjaan dari Allah. Petani itu cuma bisa membajak, menabur, dan menjaga ladang, tetapi hanya Allah yang memberikan hujan, awal, akhir, sinar matahari, dan kehidupan pada benih itu. Jadi
pada waktu mengatakan bahwa benih itu bertumbuh, ia sendiri, sementara petani tidak mengetahui bagaimana prosesnya. Jadi bagi orang Yahudi ini bukan berarti alam bekerja tanpa Allah, tetapi bahwa Allah bekerja melalui proses yang telah ditetapkannya. Kesabaran adalah bagian dari iman. Petani Palestina harus menunggu berbulan-bulan antara masa menabur dan masa panen. Mereka tidak bisa mempercepat musim. Pendengar Yesus akan mengerti bahwa kerajaan Allah juga bekerja dengan demikian, dimulai dari kecil, bertumbuh perlahan, akhirnya menghasilkan panen yang besar. Ini sekaligus menjawab harapan dari orang Yahudi mengenai Mesias. Mereka berharap Mesias itu menyelesaikan masalah-masalah yang ada di bumi. Bagi Israel, masalah politik, masalah ekonomi, masalah sosial yang ada di bumi. Tetapi tidak seperti itu ya. Allah datang tidak lewat perang, tetapi secara sembunyi. Panen adalah lambang akhir zaman. Dalam perjanjian lama, panen sering menggambarkan penghakiman dan pemulihan. Yoel 3:13, ayunkan sabit sebab tuaian sudah masa. Yeremia 51:33 memakai gambaran panen untuk penghakiman. Daniel 12 juga menggambarkan kebangkitan dan penghakiman pada akhir zaman. Ketika Yesus berkata, petani segera menyabit setelah gandum itu matang. Orang Yahudi memahami bahwa kerajaan Allah itu akan mencapai puncaknya pada finalnya, seperti pada akhirnya ya. Harapan mesianik. Pada zaman Yesus banyak orang Yahudi berharap Mesias itu akan datang mengalahkan Romawi, memulihkan kerajaan Israel, memerintah dengan segera ya. Namun Yesus memberikan gambaran yang berbeda, pengertian-pengertian yang berbeda. Bahwa kerajaan Allah bukan datang dengan kekuatan militer, bukan dengan seperti itu ya, melainkan dengan benih dan bertumbuh pelan-pelan, diam-diam sehingga mencapai kepenuhannya. Ini merupakan salah satu ciri khas dari pengajaran yang Tuhan Yesus ajarkan ya. Bagi pendengar Yahudi, penabur itu Allah yang menggenapi rencananya, dan juga para utusan-utusannya seperti para nabi, para murid juga ya. Kemudian benih itu firman Allah dan permulaan kerajaan Allah. Tanah di dunia atau hati manusia ya. Kalau pertumbuhan, arah Allah yang tidak selalu terlihat oleh manusia. Panen itu penggenapan kerajaan Allah pada akhir zaman ketika Allah menghakimi dan pemulihan umatnya. Dengan demikian, bagi pendengar Yahudi, inti perumahan ini adalah bahwa kerajaan Allah sedang bekerja di tengah mereka melalui Yesus. Meskipun belum tampak dalam kemuliaan yang mereka harapkan, Allah sendiri yang menjamin pertumbuhannya. Dan pada waktu yang telah ditetapkannya akan datang masa panen, penggenapan akan kerajaannya. Nah, penting kita lihat sastra rabbinik. Jadi sejak Yerusalem dihancurkan oleh tentara Romawi pada tujuan 70, para rabi-rabi mulai menuliskan kembali apa yang tradisi-tradisi lisan atau pesan-pesan lisan atau firman-firman lisan yang disampaikan oleh para nabi itu kemudian oleh para rabi ditulis kembali dalam sastra rabbinik seperti itu ya, untuk kita memahaminya. Jadi tradisi rabbinik, sastra rabbinik, tradisi Yahudi yang dulu dituliskan kembali. Sastra rabbinik dapat membantu kita untuk memahami, tapi sastra rabbinik itu bukanlah hukum ya, tetapi cara berpikir orang Yahudi pada zaman Yesus, meskipun tidak menjadi sumber langsung dari pengajarannya. Karena apa? Karena sastra rabbinik ini ditulisnya setelah Tuhan Yesus mati bangkit naik ke surga. Tetapi sastra rabbinik ini menuliskan kembali apa yang lisan-lisan, yang tradisi lisan itu dituliskan. Misnah. Ya, kalau misnah itu ya bersisi tentang hukum itu sendiri, Taurat itu sendiri gitu ya. Kemudian ditambah dengan tambahan-tambahan, catatan tambahan seperti Tosefta ya. Kemudian di Talmud itu berarti misnah dengan ada perumpamaan-perumpamaan, dengan penjelasan-penjelasan gitu ya. Nah, kemudian ada lagi midras. Midras itu sendiri adalah tafsir. Dalam misnah terdapat banyak hukum mengenai waktu untuk menabur, jenis. Jadi ada hukumnya, hukum menabur, hukum jenis benih, hukum kesabaran, larangan mencampur benih, dan ketentuan-ketentuan yang lain. Ya, jadi ada hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan di dalam misnah. Petani harus mentaati hukum Allah, tetapi tidak dapat mengendalikan hasil panen. Taat hukum tapi tidak bisa mengendalikan hasil panen. Orang Yahudi akan memahami bahwa segala manusia melakukan bagiannya, pertumbuhan berada dalam tangan Allah. Ya, di Tosefta itu tambahannya. Tosefta sering mengatakan bahwa manusia bekerja, tetapi Allah yang memberi berkat. Dalam pembahasan mengenai pertanian, keberhasilan panen tidak hanya tergantung pada kerja keras. Tidak hanya tergantung pada kerja keras, melainkan pada hujan, musim, dan berkat dari Allah. Karena itu perumpamaan Yesus bukan sekedar pelajaran tentang pertanian, melainkan tentang ketergantungan kepada Allah. Jadi benar-benar ketergantungan kepada Allah. Ya, Allah lah yang memberikan pertumbuhan. Di dalam Talmud itu
firman Taurat diumpamakan seperti benih. Taurat dibandingkan dengan benih. Jadi ilustrasinya ya, Talmud itu ilustrasi ya. Taurat itu dibandingkan dengan benih di seorang yang mempelajari Taurat hari demi hari, hasilnya tidak langsung terlihat, tapi hasilnya akan menghasilkan hikmat dan karakter. Prinsipnya adalah belajar sedikit demi sedikit menghasilkan buah yang besar. Yesus memakai pola yang serupa, jadi belajar secara sedikit demi sedikitnya. Dalam tradisi rabbinik itu benih itu identik sama Taurat ya. Di dalam Markus itu benih itu identik sama kerajaan Allah juga yang hadir melalui pemberitaan Yesus ya. Dalam Midras itu tafsir ya, adalah Kejadian 1 dan Kejadian 6 menerangkan bahwa sejak penciptaan Allah menetapkan hukum pertumbuhan, bumi menghasilkan tanaman sesuai dengan ketetapannya, kehidupan berasal dari Allah. Jadi ini niatnya kita kepada Markus 4:28, bumi dengan sendirinya menghasilkan buah. Ungkapan dengan sendirinya itu otomatis ya. Bukan berarti tanpa Allah, tetapi Allah yang telah menetapkan suatu proses terus berlangsung dalam ciptaannya secara otomatis. Jadi autopilot gitu ya. Tapi Allah sudah menetapkan. Panen sebagai lambang penghakiman. Musim panen sering dipakai sebagai lambang saat Allah mengadili manusia. Itu dilihat dalam Yoel, dalam Yesaya, dalam Hosea ya, yang berbagai tafsiran Rabbi ini ayat tersebut. Ketika Yesus berkata segera orang itu menyabit, pendengar Yahudi akan menghubungkan dengan kedatangan Mesias, penghakiman, pemisahan orang benar dan orang fasik serta pemulihan umat Allah. Jadi dalam sastra rabbinik itu Allah memberikan pertumbuhan, petani harus sabar, panen terjadi pada waktunya, benih akan menghasilkan kehidupan. Para rabi umumnya menekankan bahwa belajar Taurat, mentaati hukum, dan memperoleh hikmat. Seperti itu ya kesimpulan dari rabbinik. Markus 4:2-6-9 ini merupakan gambaran yang sangat akrab bagi orang Yahudi, benih, tanah, pertumbuhan, dan panen. Ya, jadi kehidupan dan keberhasilan panen, sedangkan manusia bertugas bekerja dengan setia dan sabar. Namun Yesus memberikan makna yang lebih dalam. Ia tidak sedang mengajarkan teknik bertani atau sekedar prinsip moral. Mereka menyatakan bahwa kerajaan Allah telah mulai bekerja melalui pelayanannya. Seperti benih yang tumbuh tanpa banyak terlihat. Demikian pula kerajaan Allah akan berkembang menurut waktu dan kuasa Allah sehingga mencapai musim menuai, akhir zaman. Ya, konteks Yunani perlu kita pelajari ya dalam beberapa kata-kata penting seperti autos di situ katakan ya, demikianlah begitulah Yesus datang membuat perbandingan bukan definisi, yang menjelaskan bagaimana kerajaan Allah bukan bekerja seperti apa bentuknya. Basileia lebih tepat diterjemahkan sebagai pemerintah, menggunakan kita coba gali kata Basileia itu ya, pemerintah, kekuasaan atau rezim ya, reign, wilayah ya. Allah daripada sekedar wilayah kerajaan. Maksud Yesus adalah tindakan Allah yang sedang memerintah ya. Kalau Theo itu Allah bentuk genitif, itu adalah kerajaan milik Allah itu sendiri ya. Sedangkan seorang manusia itu bukan raja, bukan imam, bukan nabi. Ini menunjukkan bahwa Allah memakai orang biasa untuk menaburkan Injil ya. Jadi Allah memakai manusia ya untuk menaburkan Injil. Sedangkan bale di situ artinya melempar atau menaruh, menaburkan. Petani zaman dahulu benar-benar melemparkan benih dengan tangannya. Yesus memilih kata yang menggambarkan tindakan yang sederhana. Ya, sporon itu benih dalam perjanjian baru sering melambangkan firman Allah, kehidupan Injil atau kerajaan Allah itu. Tanah dalam Alkitab, tanah sering dilambangkan hati manusia, dunia atau tempat firman Allah itu bekerja itu sendiri. Ya, ada kata tidur di situ, petani itu tidur, artinya dia tidak terus mengawasi benih gitu ya. Allah tetap bekerja meskipun manusia beristirahat. Bangun di situ rutinitas hidup berlangsung dengan biasa, ada bangun, ada tidur ini sudah. Tapi kerajaan Allah tidak tergantung pada aktivitas manusia setiap saat. Jadi malam dan siang itu mengungkapkan bahwa itu dilakukan secara terus-menerus dari hari ke hari ya. Kemudian bertunas seperti itu, belas tano itu bertunas, mulai hidup, benih mulai hidup dari dalam. Jadi dari dalam dia mulai keluar dan dia mulai hidup. Jadi dalam benih itu ada apa ya? Ada master plan, ada blueprintnya dari benih itu sendiri, dari tanaman itu sendiri. Artinya di dalam benih itu benih mulai hidup dari dalamnya itu sendiri. Kemudian mekineta itu bertambah tinggi, berkembang, bertumbuh, terus-menerus berlangsung ya. Bagaimana ia sendiri tidak tahu. Disinilah misteri kerajaan Allah. Manusia dapat menjelaskan metode pelayanannya, tapi tidak mampu menjelaskan bagaimana Roh Kudus bisa mengubah hati seseorang. Jadi kita layani, kita saksikan, tetapi kita nggak bisa paham bagaimana Roh Kudus bisa mengubah itu. Itu bagiannya Allah, itu cara Allah bekerja. Kita nggak tahu, kita tidur dan bangun, tetapi firman itu bekerja. Seperti benih tadi, begitu ditabur, kita bangun dan tidur, atau benih itu bertumbuh.
Pada waktu kita menabur firman, dia tidak akan pernah kembali sia-sia, dia akan terus bekerja seperti benih yang tumbuh di ladang seperti itu ya. Pada waktu kita menyampaikan firman, mungkin kita berhenti, kita istirahat, tetapi firman itu tidak beristirahat dan dia bekerja, Roh Kudus yang bekerja menggenapinya. Ya, jadi automate itu jadi tumbuh secara otomatis ya. Jadi Roh Kudus bekerja secara otomatis gitu ya. Tetapi makna ya berjalan tanpa Allah melainkan bukan berarti berjalan tanpa Allah otomatis di sini, tapi berlangsung sendiri menurut hukum yang telah Allah tetapkan. Jadi otomatis berjalan sendiri menurut hukum yang sudah Allah tetapkan. Jadi kata automate di situ ya. Jadi berlangsungnya secara otomatis ya. Dalam Septuaginta kata ini sering dipakai untuk sesuatu yang tumbuh tanpa campur tangan manusia. Jadi tumbuh secara automatically, tapi berdasarkan ketetapan-ketetapan hukum yang telah Allah tetapkan ya. Ada kata juga menghasilkan buah, bukan sekedar hidup tetapi menghasilkan sesuatu yang berguna. Ya, ada mula-mula dari bulir, kemudian tangkai terlihat ya, tangkai kemudian bulir, lalu gandum penuh oleh bulir-bulir. Inilah kedewasaan. Yesus sedang menggambarkan proses pertumbuhan dari iman ya. Kemudian ada arti kata hotan itu ketika pada saat menunjukkan waktu yang sudah ditentukan, waktu kairos Tuhan itu ya. Ini kata yang menarik paradoi itu ya, berasal dari paradidomi, biasanya diterjemahkan menyerahkan atau menyerahkan kepada atau menyerahkan diri. Jadi Markus 29 itu buah itu telah menyerahkan dirinya sebagai matang gitu. Dengan kata lain, buah itu sudah siap dipanen, dia menyerahkan dirinya sudah panen. Bukan dipaksa untuk dipanen, melainkan matang secara natural gitu ya, bukan dipaksa untuk dipanen. Jadi dia matang secara rohani, matang secara alami. Jadi seperti itu, dia pada waktu dia matang dia menyerahkan dirinya gitu ya, menyerahkan dirinya. Ya, eutis itu segera, artinya setelah waktunya tiba tidak ada lagi penundaan ya. Apostele, mengirim, di sana dimaksudkan mengayunkan sabit, secara dia mengutus sabit. Kata ini berasal dari kata apostolos yang berarti rasul-rasul yang diutus seperti itu ya. Sedangkan sabit dalam perjanjian lama atau drepanon dalam perjanjian lama, sabit sering menjadi simbol penghakiman panen pada akhir zaman. Terismos, di situ ada kata terismos berarti panen. Yesus pakai istilah yang dalam tradisinya mereka ya, tradisi pernah melakukan saat Allah menghakimi dan mengumpulkan umatnya. Seperti itu. Struktur-struktur dalam bahasa Yunani itu berarti menabur, bertunas, bertumbuh, berbuah, matang, dan siap untuk dituai. Rangkaian kata seperti ini menunjukkan bahwa kerajaan Allah tetap berkembang bertahap demi tahap secara teratur demi teratur dan menuju kepada suatu tujuan yang pasti seperti gambaran di awal kita. Jadi bertahap, teratur sampai kepada suatu tujuan yang pasti, satu kematangan yang siap dituai ya. Jadi kesimpulannya kedaulatan Allah itu sifatnya otomatis, menunjukkan bahwa pertumbuhan Allah berlangsung secara otomatis menurut kuasa ketetapan bukan kemampuan manusia. Ya prosesnya bertahap, ada urutannya, ada urutan-urutannya yang bertunas, bertumbuh, berbuah, menunjukkan bahwa kehidupan rohani tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses ya. Kemudian kepastian akan penggenapan, kata yang menegaskan bahwa akan tiba saat telah ditentukan Allah kita kerajaan mencapai kepenuhannya ya. Dalam eksegesis kita akan lihat Allah adalah penyebab dari pertumbuhan itu sendiri. Petani dapat menabur dan menjaga ladang tapi tidak dapat menabur benih hingga dapat mempercepat pertumbuhannya. Kalau dalam 1 Korintus aku yang menanam, Apolos menyiram, Rasul Paulus katakan tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Pertumbuhan sering tidak terlihat. Kerajaan Allah sering berkembang secara diam-diam. Misalnya seorang semakin mengasihi Tuhan, karakter berubah, gereja pertumbuhan sedikit demi sedikit, semua berproses ya. Ada waktu di mana orang berproses. Ada urutannya, tangkai, bulir, gandum, kemudian penuh ya. Penuaian itu pasti datang ya. Itu 9 menunjukkan bahwa sejarah menuju kepada satu tujuan. Jadi rancangan Allah menuju ke suatu tujuan bahwa pada akhirnya Kristus datang kembali, penghakiman akan berlangsung, orang percaya dikumpulkan ke dalam kerajaan Allah. Tetaplah setia, jangan putus asa jika hasil belum terlihat. Percaya bahwa Allah bekerja meskipun kita tidak melihat prosesnya. Bersabar karena pertumbuhan rohani butuh waktu. Hiduplah dengan pengharapan akan musim menuai. Jadi kita hidup dengan pengharapan ada musim menuai, penggenapan kerajaan Allah. Karena benih ditabur pasti ada masa menuainya. Jadi itulah pengharapan kita, ada masa menuainya.
Markus 24:26 ini menekankan bahwa kedaulatan Allah itu mutlak dalam pertumbuhan kerajaannya. Manusia itu dipanggil untuk setia menabur firman dan melayani. Tetapi hanya Allah yang dapat memberikan kehidupan dan pertumbuhan. Tetaplah menabur. Kerajaan Allah sering berkembang secara tersembunyi dan bertahap. Namun pertumbuhannya pasti pada akhirnya akan mencapai puncaknya ketika Yesus datang kembali. Tuhan Yesus memberkati. Tetaplah menabur, tetaplah beritakan firman. Allah yang memberikan pertumbuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.